Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan selama hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih juga atas kesempatan untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya firman yang dibagikan pada hari ini Tuhan dapat menguatkan kami di tengah kondisi seperti ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tuhan inilah hidupku,
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Teman-teman B Generation dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita hari ini, sebab oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Saya juga senang sekali teman-teman, walaupun perjumpaan kita kali ini sebatas lewat virtual, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita, untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, membawa persembahan pujian, bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tentu, apapun yang Tuhan izinkan, keadaan yang Tuhan izinkan sampai hari ini terjadi dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, kita mau beribadah dengan rasa cukup, rasa syukur kepada Tuhan, supaya ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, B Generation hari ini, kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang cukup menarik untuk kita bahas hari ini, yaitu tentang relationship, menjalin relasi dengan sesama kita. Tentu teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen boleh melihat bagaimana kita harus menjalin relationship dengan sesama, tentu dengan cara pandang yang alkitabiah. Kita mau turuti teladan Yesus yang sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam di Generation, kita mau belajar bersama-sama dahulu. Kita mau mengingat pelajaran kita di sekolah terlebih dahulu, bahwa kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Benar ya teman-teman? Kita adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu butuh orang lain dalam hidupnya. Coba teman-teman pikirkan, ada tidak sepanjang hari dalam kehidupan kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tidak membutuhkan orang tua mungkin, kita tidak membutuhkan sahabat, teman-teman, saudara, kakak, adik kita, cici, koko kita. Sepertinya tidak mungkin ya teman-teman. Hari-hari yang kita lalui, kita selalu cenderung untuk membutuhkan orang lain, mengisi kekosongan, mengisi kekurangan dalam kehidupan kita. Hari ini sekali lagi kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen boleh dapat menjadi makhluk sosial yang dapat berelasi dengan baik, tentunya dengan sesama di sekitar kita. Mari teman-teman sama-sama kita membuka Alkitab kita. Teman-teman walaupun ibadah di rumah saja, tapi saya mau ajak teman-teman untuk kita tetap baca Alkitab. Kita tetap buka Alkitab, kita sama-sama baca dengan segenap hati kita. Tentu kita baca dengan segenap hati supaya kita bisa dapat lebih mengerti apa yang firman Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Sama-sama kita baca ya, di Generation. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di Generation yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata tentang saling mengasihi.
Kita juga bersama-sama tahu bahwa hukum yang terutama di dalam firman Tuhan adalah yang pertama yaitu mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan sendiri sudah memberikan kita satu perintah untuk mengasihi. Artinya di dalam mengasihi itu ada satu relasi yang harus kita jalin. Yang pertama yaitu kepada Tuhan, dan yang kedua kepada sesama kita. Dan hari ini yang mau kita pelajari adalah bagaimana kita dapat menjalin relasi itu dengan sesama kita seperti yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman bahwa firman Tuhan yang barusan kita baca tadi memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu berarti firman Tuhan sendiri sudah mendorong kita untuk menjalin satu relasi, karena mustahil kita dapat mengasihi orang lain tanpa kita menjalin relasi, tanpa kita menjalin hubungan dengan orang lain. Nah teman-teman, sebelum kita membahas poin-poin yang lebih jauh, kita mau mengingat terlebih dahulu apa yang Yesus teladankan tentang relasi atau hubungan. Beberapa contoh Tuhan Yesus begitu sempurna memberikan teladan bagi kita semua tentang relationship. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki teladan yang baik dalam menjalin hubungan dengan Allah. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, Dia menjadi seorang manusia yang taat akan perintah Tuhan. Bahkan kita seringkali membaca firman Tuhan, dikatakan di situ Yesus sedang berdoa. Dia menjalin relasi yang sangat baik dengan Allah. Bahkan kita bersama-sama tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang taat sampai mati. Kita tahu ya teman-teman, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, Tuhan Yesus juga memiliki relasi yang baik dengan keluarganya. Kalau teman-teman baca di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah seseorang yang bertumbuh menjadi anak yang baik. Dia menjadi anak yang disukai banyak orang. Dia taat terhadap kedua orang tuanya. Bahkan di saat detik-detik dia mau disalibkan teman-teman, kalau teman-teman mau baca, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, detik-detik menjelang dia disalibkan, dia masih sempat memikirkan ibunya pada waktu itu. Dia masih sempat memikirkan kondisi ibunya pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki relasi yang baik dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Bukan hanya itu teman-teman, Tuhan Yesus juga meneladankan kita. Dia memiliki satu hubungan yang baik dengan sesamanya, dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menjalin relasi yang baik dengan orang-orang berdosa. Dia menjalin relasi yang baik dengan sesama orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu orang yang cacat, baik itu orang yang normal, orang yang sakit, bahkan orang yang sehat, orang yang kaya maupun orang yang miskin. Tuhan Yesus menjalin relasi dengan baik dengan teman-teman mereka. Nah, teman-teman, tentu ini teladan yang baik yang bisa kita lihat dari pribadi Yesus sendiri, bahwa dia begitu sempurna memberikan teladan kepada kita semua tentang menjalin relasi. Tentu teman-teman, kita sebagai anak-anak muda Kristen, dimanapun kita berada, kita harus menuruti teladan Yesus. Dia bisa menjalin relasi dengan banyak orang tanpa memilih-milih, tanpa berpikir apakah aku harus berteman dengan orang miskin atau orang kaya, apakah aku harus berteman dengan orang cacat atau orang yang normal. Yesus meneladankan bahwa dia menjalin relasi dengan semua orang. Dia mengasihi semua orang. Tentu itu semua berdasarkan atas firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengenapi firman Tuhan itu dan memberikan teladan bagi kita semua. Selain kita harus meneladani teladan Yesus Kristus dalam hidup kita teman-teman, ada beberapa hal yang menguntungkan ketika kita bisa menjalin relasi dengan baik dengan sesama kita. Apa sih hal-hal yang menguntungkan itu teman-teman? Kita mau bersama-sama belajar. Poin yang pertama, hal keuntungan apa yang bisa kita peroleh dari menjalin relasi? Yang pertama adalah relasi itu mendorong kita untuk bertumbuh. Mari sama-sama kita kembali buka Alkitab kita teman-teman. Dalam
Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-24. Yuk teman-teman sama-sama kita baca kembali Alkitab kita buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-24, sama-sama kita baca. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata firman Tuhan mengatakan relasi, menjalin hubungan dengan orang lain itu mendorong kita untuk bertumbuh, teman-teman, untuk bersama-sama melakukan pekerjaan baik. Apalagi di masa pandemi saat ini, mungkin teman-teman kita banyak sekali waktu di rumah aja, bukan? Kita banyak sekali menghabiskan waktu di rumah. Nah, ini kesempatan untuk kita boleh menjalin relasi dengan orang-orang terdekat kita. Contoh dengan orang tua kita. Seberapa kita yang ketika sebelum pandemi ini kita disibukkan dengan banyak hal. Mungkin teman-teman disibukkan dengan kuliah atau sekolah yang bisa sampai sore atau sampai malam baru pulang ke rumah. Akhirnya nyampe rumah kita istirahat, ngerjain tugas dan belum sempat untuk menjalin relasi dengan orang tua. Pandemi ini, masa-masa pandemi ini teman-teman, sungguh satu hal yang bisa kita petik adalah kita bisa menjalin relasi yang lebih dekat dengan orang tua. Apa yang belum pernah kita sharingkan dengan orang tua, yuk mulai bangun itu dengan orang tua. Teman-teman, beberapa hari yang lalu, karena saya juga ada di rumah aja hari-hari ini teman-teman, saya berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan baik, menjalin quality time bersama kedua orang tua saya. Ternyata lewat perbincangan kita yang mendalam teman-teman, saya dan orang tua saya berusaha untuk menjalin komunikasi lebih dalam. Kita sharing tentang hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita sharingkan. Ternyata saya pribadi mendapatkan banyak sekali hal, banyak sekali pelajaran yang mungkin saya nggak akan dapat sebelum pandemi ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita habiskan bersama orang tua kita, bersama orang-orang di sekitar kita yang ada di rumah, untuk kita boleh bersama-sama lebih lagi mengenal mereka, menghabiskan waktu untuk sekedar fun atau main game di rumah. Tentu itu juga salah satu bentuk kita menjalin relasi dengan mereka. Tentu teman-teman, dengan memanfaatkan waktu ini, kita dapat bersama-sama saling mendorong. Apa yang menjadi keluh kesah orang tua kita hari-hari ini, mungkin adik kakak kita hari-hari ini, kita boleh bermanfaat bagi mereka. Kita boleh memberikan dorongan, motivasi, semangat, dan membuat mereka semakin semangat menjalani kehidupan mereka. Saya percaya teman-teman, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kita membangun relasi dengan sesama kita. Salah satu contohnya adalah kita didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, memberikan motivasi, memberikan semangat, menjalin komunikasi lebih dalam lagi dengan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, kakak, adik kita. Tentu kalau kita melakukan ini dengan segenap hati, ini akan menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan kita. Poin yang pertama teman-teman yang harus kita ingat adalah bahwa relasi mendorong kita untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang kedua teman-teman, apa sih keuntungan kita menjalin relasi yang firman Tuhan sudah perintahkan untuk kita? Relasi mendorong kita untuk saling menajamkan. Wah, ini menarik teman-teman. Yuk sama-sama kita buka Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Yuk kita sama-sama baca. Amsal 27 ayatnya ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tentu teman-teman, dalam menjalin relasi, dalam menjalin relationship dengan orang lain, kita tidak bisa menghindari dengan yang namanya konflik. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa ternyata besi itu menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Tentu dan dalam relationship itu mungkin kita pernah alami yang namanya gesekan satu sama lain. Tapi firman Tuhan menegaskan hari ini bahwa gesekan-gesekan itu dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, teman-teman.
Tentu dalam menjalin relationship, entah itu dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, kita tidak dapat menghindari diri dengan yang namanya gesekan-gesekan. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan kita memang tidak bisa menghindari konflik. Justru kita dapat belajar dari konflik tersebut. Apa yang membuat kita bergesekan dengan orang tua kita? Apa yang membuat kita bergesekan dengan teman kita? Hal itu yang akan membuat kita menjadi lebih mengenal, lebih memahami orang lain, lebih dapat memandang dari sudut pandang lain yang membuat kita menjadi manusia yang mungkin akan lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Tentu di masa-masa pandemi ini ketika kita banyak di rumah aja, kita akan lebih banyak melihat kekurangan orang-orang di rumah kita mungkin, termasuk orang tua, kakak, dan adik kita. Tapi hari ini teman-teman kita diingatkan sekali lagi bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita diperlihatkan banyak kelemahan orang-orang di sekitar kita, tentu hal yang kita harus lakukan adalah bukan menghindari, bukan makin benci, tapi justru kita harus makin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat teman-teman, bagian dari relationship, bagian dari sebuah hubungan, bagian dari sebuah dimana kita dapat menjalin relasi dengan orang lain adalah konflik, saling menggesek. Tapi justru dengan hal itu kita dapat bersama-sama belajar menjadi manusia yang lebih dewasa, sehingga kita dapat bersikap dengan baik untuk menyikapi banyak karakter orang di sekitar kita. Poin yang kedua, keuntungan kita bersama-sama menjalin relasi adalah kita dapat menajamkan orang lain, kita juga ditajamkan oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Poin yang ketiga yang mau kita belajar teman-teman dari keuntungan menjalin relasi sendiri adalah relasi memperkuat persaudaraan. Yuk kita sama-sama buka Galatia 6 ayat yang kedua. Kita sama-sama buka kembali teman-teman. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu ternyata merupakan satu hukum yang Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan. Nah, teman-teman, bertolong-tolong menanggung beban orang lain itu merupakan satu bagian dari bentuk menjalin relasi. Ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, di situ juga kewajiban kita untuk menolong orang lain, untuk merasakan beban apa yang orang lain rasakan pada hari-hari itu. Tentu teman-teman, ini biasanya anak-anak muda, kita sebagai anak-anak muda lebih cenderung merasakan beban teman-teman di sekitar kita, bukan? Kita lebih harusnya kita sebagai anak-anak muda memiliki kepekaan akan beban orang lain, memiliki kepekaan akan apa yang orang lain sedang pikul hari-hari ini, permasalahan apa yang teman-teman kita sedang pikul hari ini. Lalu pertanyaannya teman-teman, gimana caranya kita dapat menjalin relasi, bertolong-tolong dengan orang lain di masa pandemi ini? Tentu teman-teman hal itu bisa kita lakukan lewat apapun. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita bisa menjalin relasi dengan saudara-saudara kita lewat virtual, atau kalau misal teman-teman benar-benar sahabat atau teman-teman kita membutuhkan sesuatu yang perlu kita lakukan, perlu kita tolong, bukan menjadi satu alasan untuk kita menolak hal itu teman-teman. Tentu di masa-masa pandemi ini kita harus belajar untuk lebih lagi berguna bagi orang lain, menolong sesama kita, menanggung beban juga yang mereka rasakan, saling sharing, saling curhat. Beberapa minggu yang lalu saya melihat beberapa teman-teman melakukan Zoom meeting, sharing, curhat sama-sama. Saya merasa terberkati dengan apa yang teman-teman lakukan. Mari terus lakukan hal itu teman-teman. Jangan jadikan pandemi ini sebagai satu halangan untuk kita boleh saling menolong satu sama lain, saling memberi semangat satu sama lain, saling curhat satu sama lain, saling memberi support satu sama lain. Tentu keadaan ini tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk kita dapat terus menjalin relasi, membangun relasi yang baik dengan sesama sesuai yang firman Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sangat indah sekali ya teman-teman kalau kita bersama-sama membahas tentang relationship atau relasi yang firman Tuhan
sudah perintahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya teman-teman yang ada di rumah, kita semua tidak kesulitan untuk menjalin relasi dengan sesama. Terus tanamkan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitar kita. Jalin relasi yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Berikan dampak yang positif, berikan support bagi orang-orang di sekitar kita. Mari bangun satu komunitas yang baik dengan saling menjalin hubungan yang baik, mendorong orang lain untuk bersama-sama memberi support teman-teman yang lainnya, supaya kita dalam komunitas di generation ini boleh menerapkan firman Tuhan, yaitu saling mengasihi sesama dengan memperbaiki pola relationship kita sesuai dengan teladan Kristus dan poin-poin yang sudah kita pelajari tadi. Puji nama Tuhan. Saya percaya teman-teman kita boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar bersama-sama supaya kita boleh menjadi anak-anak muda yang boleh melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sama-sama kita akhiri firman Tuhan hari ini teman-teman. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh menaikkan pujian syukur kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kalau kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan, kami mau tanamkan dalam hati kami, kami mau lakukan perintah Tuhan, kami mau mengasihi orang lain dengan hubungan yang benar, dengan satu pola relationship yang benar, supaya ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak muda Kristen, kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berdoa Tuhan hari ini untuk Be Generation dimanapun berada, berkat anugerah kasih setia Tuhan dilimpahkan untuk setiap anak-anak muda yang hari ini mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Bahkan semangat yang baru, pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan terus limpahkan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan PRBK yang dikasihi oleh Tuhan. Mari setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau arahkan hati, tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang daripada Allah Bapa kita, cinta, kasih sayang, penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya.